Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daris salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Al-hadis. Wallahu a'lam bi muradih wa bi maqasidih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, sebada panjatan puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pun salawat bertakai salam kepada junjungan kita, penuntun kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah di yaumul jaza, di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah kita selalu dinaungi dengan perlindungan Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian hikmah kita, hikmah yang ke-187 dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang mana ini mungkin pengajian terakhir dulu ya Pak ya, di bulan Sya'ban, yang insyaallah nanti Syawal kita lanjutkan kembali, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua di sini khususnya umumnya keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang, serta dimudahkan dan dibantu oleh Allah dalam menyempurnakan setiap ibadah-ibadah di sepanjang bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah yang 187 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. La tamudanna yaddaka ilal akhdhi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya fihim maulak fa idza kunta kadzalika fakhudh ma wafaqakal ilmu. La tamudanna, janganlah engkau panjangkan, yaddaka, tanganmu, janganlah engkau ulurkan tanganmu, ilal akhdhi, untuk mengambil sesuatu, minal khalaiki, dari makhluk-makhluk Allah, illa, kecuali, antara engkau melihat, annal mu'tiya fihim maulaka, sesungguhnya yang memberimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, fa idza kunta kadzalika, maka ketika kamu telah seperti itu, fakhudh ma wafaqakal ilmu, maka ambillah sesuatu yang dibenarkan oleh ilmu, dibenarkan oleh hukum syariat. Nah, ini hikmah yang 187, bagaimana ulama-ulama tarbiyah, ulama-ulama suluk membina para salikin agar keterikatan hati mereka jangan sampai terputus dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Salah satunya adalah hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kelompok membantu kelompok yang lainnya. Dibuat oleh Allah, didorong oleh Allah, orang yang punya kemampuan, orang yang punya keimkanan
itu didorong untuk membantu kelompok yang lainnya, yang tentu yang berpredikat orang lemah dan tak mampu. Begitu juga wanadaba arbabal jiddah wal mali, Allah anjurkan orang yang punya harta, orang yang punya kekayaan, ila fadli puduli amwalihim lil muqallin, untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, tapi dengan kategori yang diberikan itu adalah sesuatu yang sudah lewat dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita ini dengan hikmah sifatnya Allah, sifat lutfinya Allah, sifat lembutnya Allah, sifat maha pengasihnya Allah, sifat maha penyayangnya Allah. Ada salah satu takdir di alam dunia ini yang tak bisa dilepaskan oleh kita, ialah ayyuhawwijan nasa ba'dahum ila ba'din. Satu kelompok, satu orang pasti butuh ke yang lainnya. Itu nggak bisa dilepaskan. Jadi kita pasti butuh ke individu yang lainnya, sehebat apapun seseorang. Ya, terkadang kan kita kalau tafakuran, dari kita yang secara finansial sudah sempurna, sudah paripurna, kira-kira masih butuh nggak ke orang lain? Masih. Yang tidak paripurna artinya serba kekurangan, butuh nggak ke orang lain? Butuh juga. Ya, kadang-kadang kan diemutan, orang yang sudah kaya butuh tak ke orang yang punten, yang tidak berada? Butuh. Karena yang menanam padi ternyata orang-orang yang pun kategori finansialnya yang kurang, akhirnya menanam padi dan lain-lainnya. Kita yang sudah serba ada tinggal ngahuap aja. Tak pernah ngilu nanam, nggak pernah ngilu nandur, nggak pernah ngilu ngagasrok, mencek orang Cianjur, nggak pernah juga kita ngarambet dan lain-lainnya, tinggal makan. Andaikan kita kerjakan semua, artinya kita menjadi individu yang tidak sama sekali butuh kepada orang lain. Kira-kira bisa nggak menjalani kehidupan ini dengan tenang? Nggak bisa sama sekali. Bahkan punten, Pak, ketika kita sakit butuh dokter butuh yang lain nggak, Pak? Tetap butuh kan lain. Nah, sehingga salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu hukum di alam dunia ini adalah, yaitu Allah bikin satu individu butuh kepada orang yang lain. Bikin siapapun butuh kepada orang lain. Nah, itu apa penyebabnya? Yaitu agar terciptanya, salah satunya adalah rahmat, kasih sayang yang menyebar luas di muka bumi ini. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Allah bikin kita gak pernah mandiri, Pak. Agar tercipta satu rahmat, dua nyebarnya kasih sayang di seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, dengan membutuhkannya kita kepada individu yang lainnya. Dan ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Makanya Allah sampai dauh di dalam Al-Quran, kata Allah, walaqad waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Satu kelompok diciptakan oleh Allah, satu kelompok diciptakan oleh Allah, itu dijadikan sebagai ujian bagi kita. Yang kaya mau nggak bantu yang miskin? Yang miskin punya adab tidak ketika diberi oleh orang yang kaya. Nah, ini insya Allah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari akan membimbing kita adab-adaban bagaimana kalau kita diberi oleh orang lain, sehingga seakan-akan salah satu hukum yang bisa menghijab seseorang dari keterikatan kepada Allah adalah hukum adiyah, bahasa dalam kitab-kitab tauhid itu, atau hukum adat. Hukum adat itu adalah sebab akibat yang secara logika asa terus berlangsung seperti itu, padahal itu cuma kebiasaan. Contoh kayak gini, Pak. Di mana kita makan, sebab kita makan akibatnya adalah warga. Ini hubungan antara sebab dan akibat ini pasti secara logika atau biasanya? Biasanya ya. Nah, karena sebab berulang-ulangnya sebab dan akibat, dan ini jadi cobaan juga bagi kita sebagai mukminin, akhirnya banyak orang yang terhijab bahwa warak itu datangnya dari Allah. Banyak orang yang menganggap bahwa yang membuat kita kenyang itu bukan Allah, tapi nasinya.
Atau punten, ketika kita sudah berulang-ulang dari sebab dagang akhirnya dapat rezeki. Dagang rezeki, dagang akibat sebabnya dagang, akibatnya adalah datang uang atau rezeki. Akhirnya si sebab akibat ini menghijab kita bahwa yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya memang di bab tertentu kita kembalikan kepada Allah, tapi terkadang di bab yang lain kita malah kehilangan Allahnya. Seperti bab dokter, bab sakit, datang ke rumah sakit secara keimanan, insya Allah saya yakin Bapak meyakini bahwa penyakit datangnya dari Allah, sembuh pun datangnya dari Allah. Hubungan antara sehat dan dokter apa? Sebab dan akibat. Yang sebab dan akibat itu hanya biasanya saja. Biasanya orang sakit datang ke dokter sembuh, kan biasanya, Pak. Karena nggak bisa dipatok secara logika itu pasti. Atau biar lebih gampang lagi nyernaknya gini aja, Pak. Di mana ada api pasti panas. Sebab api akibatnya panas. Nah, ini kan pasti hubungannya sama ilmu tauhid. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti-nya, kalau kita nggak paham di ilmu tauhidnya, bisa berantakan kita memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Nah, kita coba bahas dulu, Pak. Sebab dan akibat yang terjadi di muka bumi ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semua yang ada di muka bumi ini pasti melalui sebab dan akibat. Ada nggak, Pak, yang nggak ada sebab tapi langsung ujuk-ujuk akibat? Pokoknya mah langsung akibatkan langsung tanpa melalui proses sebab dulu. Ada nggak, Pak? Di dunia tapi ya, Pak. Jangan mikir ke yang lain. Di dunia aja nggak ada, Pak. Sebab akibat semuanya pasti ada di dunia. Nah, timbul pertanyaan, di mana ada sebab pasti ada akibat atau belum tentu ada akibat? Nah, secara logika, karena itu terus berulang-ulang, akhirnya logika kita menangkap bahwa setiap sebab pasti ada akibatnya. Timbul lagi pertanyaan tauhidnya. Sebab dari siapa? Dari Allah. Akibat dari siapa? Dari Allah. Timbul pertanyaan, boleh gak gini? Kenapa Allah harus ciptakan sebab, gak langsung aja ke akibat? Berarti Allah butuh sebab atau untuk melahirkan akibat. Boleh gak saya bertanya gitu, Pak? Nah, jadi contohnya kayak gini. Jadi contohnya sakit itu datangnya dari mana? Dari Allah. Sehat datangnya dari mana? Dari Allah juga. Nah, kira-kira sehat itu bisa ujug-ujug nggak, Pak? Dari sakit ujug-ujug cek haro jadi sehat, bisa nggak, Pak? Di dunia. Jangan dulu mikir ke akhirat. Saya yakin bapak-bapak pikirnya udah ke akhirat nih. Di dunia nggak akan ada yang ujug-ujug. Tapi kan saya mah nggak minum obat. Iya, bapak nggak minum obat tapi kan tidur. Tapi kan istirahat. Istirahat itu jadi sebab akhirnya. Enggak, saya mah bapak tanpa istirahat, tanpa obat, tanpa pola makan yang dijaga dan lain-lain, ujug-ujug sehat. Mungkin nggak, Pak, di dunia? Nggak mungkin. Akhirnya gini, Pak, sehat itu datang dari siapa? Dari Allah. Berarti Allah butuh sebab dulu agar mensehatkan, nggak, Pak? Aduh, kalau Allah butuh pada sebab berarti Allah tidak ghaniyun anil alamin. Padahal Allah sedau dalam Al-Quran, innallaha ghaniyun anil alamin. Allah ciptakan seluruh yang ada di muka bumi, tapi nggak ada satupun yang diciptakannya dibutuhi oleh Allah. Jadi kumaha ini? Nah, masalahnya bukan di Allahnya, tapi masalahnya di kita. Andaikan semua langsung ke akibat, maka seluruh hukum-hukum yang ada di dunia ini akan berantakan. Andaikan bapak gak perlu obat, andaikan bapak gak perlu jaga pola makan, andaikan bapak gak perlu istirahat dan lain-lain, ujung-ujung sehat, kira-kira itu saja babnya lah, jangan ke yang lain lagi. Kira-kira sudah hancur gak, Pak, kehidupan? Tata
kehidupan yang sudah sebegitu sempurna ini kira-kira langsung hancur atau tidak? Hancur. Bahkan ku reungit wae banyak. Gara-gara apa reungitnya, Pak? Nyamuk, gara-gara nyamuk aja udah berapa juta orang yang hidup. Laras tahu? Gara-gara nyamuk berapa juta orang yang hidup. Dokter hidup gara-gara nyamuk ada nggak, Pak? Ada. Perawat hidup gara-gara nyamuk ada nggak? Ada. Orang kaya yang bikin pabrik obat nyamuk, kira-kira hidup tuh, Pak? Hidup. Karyawannya hidup tuh, Pak? Hidup. Gara-gara apa itu TA bisa jadi hidup gitu? Sebab dan akibat. Nah pertanyaannya, Allah butuh sebab dan akibat nggak? Tidak. Yang butuh siapa? Kita sebagai makhluknya. Sampai sini bisa dipahami. Tapi masalahnya, kata saya Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sampai sebab akibat ini malah jadi hijab kamu dengan Allah. Contoh yang lebih mudahnya di bab ini, Pak. Ketika kamu diberi sesuatu oleh Allah, kira-kira sesuatu yang diberi itu bisa langsung ke kita atau perlu sebab dulu, Pak? Contoh, Bapak ditakdir besok akan dapat uang. Uang berapa nih? 100.000. Kira-kira yang 100.000 itu langsung keketrok ke pintu kita kemudian kita ambil, atau butuh proses agar datang ke saku kita? Butuh proses. Nah pertanyaannya, datanglah Pak Khairul ke rumah saya. Ini ada uang 100.000. Ambil ku Bapak uang yang 100.000. Pertanyaannya, yang ngasih siapa, Pak? Nah, kata saya Ibnu Athaillah Sakandari, kamu jangan ngulurkan tangan kamu, jangan ambil sesuatu dari orang lain yang memberi, kecuali sebadah kamu meyakini betul bahwa yang memberimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kira-kira kehidupan kita udah seperti itu atau tidak? Nah artinya tidak ada satupun ruang di kehidupan kita yang bisa terlepas dari Allah, karena semuanya jadi sebab dan akibat. Bahkan punten banyak guru saya tuh ngajarkan, kalau makan itu syukurnya alhamdulillah kayaknya nggak bisa satu kali. Saya pernah sebutkan, Bapak makan makanan Bapak, saya yakin dari mulai nasinya, kemudian lauk pauknya, anggap saja ayamnya, kemudian apalagi ada sayurnya, terus ada kerupuknya, bahkan kemudian minumnya mungkin teh manis. Kira-kira sampai Bapak menguapkan satu suapan, itu udah berapa jasa orang yang Bapak nikmati? Pernah kebayang nggak sampai situ? Padahal kata Kanjeng Rasul, man lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Seseorang tidak bisa disebut bersyukur kepada Allah kalau tidak dia bersyukur kepada manusia yang nikmat Allah sampai ke tangannya. Kira-kira apa? Untuk sesuap nasi kita syukurannya kayak gimana? Luar biasanya banyak. Dan saya pernah ngitung ke ngalamun sendiri, tapi kereling banyak. Itu kereling menyahabak-habak kayak sama gitu banyak. Lagi eling, akhirnya kita ngitung, nasi dipelak, bibitnya beli, belum pupuknya, belum nungagawekeun, belum digiling, belum dibungkus, belum sampai ke kita dan lain-lain. Itu ada berapa orang, melalui berapa orang? Akhirnya kan kata Kanjeng Rasul, kalian gak bisa bersyukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada seseorang yang nikmat Allah datang kepada kita. Nah saya timbul tanda tanya, ketika kita makan nasi, cara syukurannya gimana? Pernah gak kebayang Bapak? Atau tadi Mang Ano geus nuhun deui kan dipabikinkeun apa itu teh? Dibikinkan minuman. Terus isi minumannya saya tengilu melak. Saya gak ngilu proses dan lain-lain. Kira-kira apa? Pantasnya kalau saya minum minuman itu, saya bersyukurnya kayak gimana? Akhirnya kan kita bingung sendiri, Bang. Makanya sampai suatu saat Allah bicara kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, kamu itu akan menjadi orang bersyukur ketika kamu memahami diri kamu gak bisa bersyukur sama sekali. Sampai pada titik kita itu, ya Allah, syukurannya caranya kumaha? Saya mengucapkan alhamdulillah saja gak cukup. Saya belum berterima kasih ke tukang punten banyak panggul behasna.
Saya belum berterima kasih ke petaninya, saya belum berterima kasih ke orang yang bikin pupuknya dan lain-lain. Satu suap nasi saja saya nggak bisa untuk bersyukur ke atas nikmatmu. Nah akhirnya sampai pada titik itu, Pak. Nabi Sulaiman tuh dicap sebagai hamba yang bersyukur adalah ketika dia tidak mampu, merasa tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah pertanyaan tinggal gini, ketika kita makan kemudian beresnya alhamdulillah, layakkah kita bisa disebut orang bersyukur? Makanya kalau kata ulama, oh layak, oh kamu jauh dari kata orang bersyukur. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa, Pak, bersyukur dari sesuap nasi saja susah untuk bersyukur. Nah sehingga inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, betapa proses sebab dan akibat itu dibikin oleh Allah. Satu, agar ibadah kita semakin banyak, sosial kita berjalan, ibadah yang hablum minan nasnya berjalan. Yang kedua, itu kan jadi ladang pahala, Pak, bagi kita. Sebagai bentuk ladang pahala, adanya sebab akibat yang diciptakan oleh Allah di alam dunia ini, selain untuk mengatur kehidupan kita menjadi sempurna seperti sekarang, itu pun menjadi ujian, menjadi ladang pahala bagi kita, yang mana itu merupakan nikmat dari Allah yang prosesnya sangat banyak sekali, melewati beberapa wasilah dan proses baru sampai ke diri kita. Nah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, proses yang banyak itu, sebab dan akibat itu, jangan hilangkan Allahnya dari setiap proses. Kan susah Pak jadinya, Pak. Punten, Pak. Dari kita dapat uang, dari siapa, Pak? Tetap dari Allah. Kemudian kita beli sabun. Sabun bahan-bahannya diciptakan dari siapa, Pak? Dari Allah. Pertanyaannya gampang lagi, Pak. Itu sabun jadi sabun, ini sabunnya dari siapa, Pak? Jadi sabun ini, itu siapa yang bikinnya? Anggaplah manusia. Oke, manusia. Itu manusia ilhamnya dapat dari siapa, Pak? Oh benang kreasi sorangan, mungkin pasti dari Allah kene. Akhirnya kan, Pak, dari setiap sebab akibat yang terjadi di muka bumi ini, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaannya, Pak, dari proses sekian banyak itu, Allahnya tetap nyantel nggak di dalam hati? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan mengambil sesuatu dari makhluk kecuali kamu sudah yakin bahwa sesuatu itu datangnya dari Allah. Bapak yang minum ini, itu dari siapa, Pak? Oh nggak suka minum, Mas. Itu baru-baru mikirkan itu dari Allah dan dari siapa aja. Nggak suka minum, udah habis. Akhirnya inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan mengambil sesuatu kecuali kamu sudah melihat Allah yang memberinya. Sampai ada satu riwayat, Pak, ini saya loncatkan saja. Waqad rawau, ulama-ulama dulu, anna rajulan minas solihin, ada seorang yang soleh itu memberi sahabatnya yang soleh. Ini tata keramanya luar biasa. Tapi ya kita mah nggak akan kaudak kayaknya, karena kan kita masih jauh dari kata soleh. Jadi yang satu wali, yang satu wali. Yang wali ini ngasih ke wali yang lain. Kemudian setelah diterima oleh wali yang satunya, dia berbicara kayak gini. Kata wali yang menerima, innani lam akhudha minka. Kang, ini saya punya hadiah. Maka saya terima, tapi saya nggak ngambil dari kamu ya. Kata yang nerima. Kata wali yang memberi, fa'ajabahul mu'ti wa ana lam utiha laka, dan saya pun tidak memberi untuk kamu. Bisa dipahami tidak? Yang satu ngambil, saya nggak ngambil dari kamu. Yang satu lagi memberi, saya pun memberi bukan untuk kamu. Paham nggak maksudnya? Ini nggak perlu dijelasin lagi apa ya? Artinya secepat itu kan proses melihat Allahnya seorang wali ketika nikmatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi pun sama. Ya saya pemberi ya bukan untuk kamu, tapi atas perintah Allah. Ketika saya punya kelebihan harta, ya saya harus memberi. Dan ini bukan untukmu, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga sebegitu hebatnya Allah terikat di hati orang-orang yang soleh. Nah
Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, syarat yang kedua yang harus dipenuhi pun, nah ini kembali kepada syariat. Nanti akan kita temukan bahwa ketika ada seseorang memberi, maka kita jangan menerima kecuali kita meyakini bahwa yang menerima, yang diberikan tersebut datangnya dari Allah, dan yang memberi adalah sebab. Dan itu sebab akibat tadi ya Pak ya. Nah pertanyaannya, wajib nggak kita mensyukuri atau berterima kasih kepada sebabnya? Yang memberi hakikatnya adalah Allah dan sebabnya adalah si A. Wajib nggak kita berterima kasih ke si A? Wajib. Nah inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul, lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidak pernah Allah menganggap seseorang bersyukur kecuali setelah dia berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah nikmat datang kepadanya. Maknanya adalah yang dimaksud bersyukur atau berterima kasih kepada manusia bukan menisbatkan nikmat tersebut datang darinya. Artinya kita tidak berterima kasih kepada si A bukan berarti kita beriktikad bahwa nikmat tersebut datang dari A, tapi kita hanya menisbatkan itu sebagai sebabnya saja. Nah, sehingga dari situ kita sudah tahu bahwa Allah inginnya secara hikmah adalah kita beribadah kepada Allah, kita pun beribadah kepada Allah melalui manusia. Jadi hablum minallahnya dapat pahala, hablum minannasnya dapat pahala. Itu terjadi di setiap kehidupan kita. Zikirnya dapat, karena kan hatinya selalu terikat dengan Allah. Kemudian bersyukurnya kepada Allah pun ya dapat pahalanya. Berterima kasih pun kepada manusia yang menjadi sebab datangnya rezeki dari Allah pun jadi sebab dia bertambah lagi pahala. Nah itulah kenapa ulama-ulama dulu pernah menyebutkan bahwa satu amalan itu bisa puluhan pahala yang diraih. Ya karena niatnya, ya karena ilmunya, karena sababiah batin mereka yang selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi syaratnya jangan mengambil sesuatu kecuali sudah yakin itu datangnya dari Allah. Kira-kira bisa Pak insyaallah. Insyaallah ya Pak. Ya kita coba lah ya Pak untuk ke depannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau diberi sesuatu boleh nolak nggak Pak? Diberi sesuatu dan kita tahu sesuatu itu datangnya dari Allah, boleh nggak ditolak? Duh, itu bingung sih. Karena kan kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, segala sesuatu yang datang kepadamu jangan dulu diambil kecuali itu datang dari Allah. Ya sudah, saya yakini bahwa semua yang datang kepada saya itu adalah datangnya dari Allah. Oke, masuk syarat yang keduanya. Itu pun diambil setelah kita mengikat semua hal tersebut dengan hukum syariat. Artinya kadang ada yang memberikan sesuatu itu haram untuk diterima. Entah itu karena zatnya yang haram untuk diterima atau karena prosesnya yang kita yakini sehingga itu menyebabkan haram untuk diterima. Paham ya Pak ya maksud saya Pak ya? Jadi jangan sampai dulu menerima sesuatu kecuali kita yakin itu dari Allah. Yang kedua, jangan juga diterima kecuali sudah diikat dengan hukum syariat. Karena terkadang yang diberikan adalah sesuatu zat yang haram diterima, atau enggak haram diterima zatnya mah, cuma proses dia mendapatkan itu sebelum diberikan kepada kita itu yang menjadikan haram. Timbul pertanyaan, kan ada datangnya dari Allah. Biar contoh gampangnya, Bapak tahu dia ini beunghar ladang korupsi, tahu yakin nggak mungkin tebenghar kecuali pasti korupsi, ngasihlah ke Bapak. Nah pertanyaannya, boleh nggak diterima? Kalau pakai jurus Gus Baha boleh terima karena kan kalau dibalikan lagi ke orangnya dia malah dijadikan untuk maksiat kembali. Nah setelah diterima ini gimana kan? Dimanfaatkan dan lain-lain. Nah pertanyaannya gini dulu Pak, yang datang kepada kita itu dari Allah bukan Pak? Dari Allah. Yang tadi yang korupsi tadi
yang korupsi ambil, korupsi sama dia kasihkan ke kita. Nah pertanyaannya, ini datang dari Allah atau bukan? Oh berarti kalau datang dari Allah halal? Enggak juga. Terkadang yang datang dari Allah itu terbagi dua, satu sebagai nikmat, dua sebagai ujian. Ya kan kita juga nggak tahu, Pak, yang datang kepada kita itu nikmat atau ujian. Nah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau mau caranya tahu itu memang murni datang dari Allah dan sebagai nikmat, dua syaratnya. Satu, yakini itu datang dari Allah. Yang kedua, hukum syariat terapkan di dalamnya, ikat dengan hukum syariat. Oh halal barangnya, proses mendapatkannya pun halal, ya sudah ambil, boleh. Kalau tidak diambil malah bahaya. Kenapa? Seakan-akan secara adab, ulama suluk ya Pak ya, seakan-akan secara adab, cek ulama suluk, kamu menolak pemberian nikmat dari Allah. Sampai sini bisa dibahas. Oke. Yang kedua, gimana kalau haram? Yaitu pun pemberian dari Allah, cuma bentuknya sebagai ujian. Diambil atau tidak sebagai bentuk ujian kepada kita. Nah akhirnya yang diharuskan di situ adalah kita menolaknya karena tahu betul itu merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pernah terjadi kasus, Pak. Kita lihat dalam beberapa kasus bahwa orang-orang dulu soleh pernah menolak beberapa harta. Contohnya seperti ini, Pak. Al awal min huma atahu Harun ar-Rasyid mablaghun minal mal. Suatu ketika Imam Harun ar-Rasyid pernah memberi seseorang seperti Fudail bin Iyad. Kita tahu Fudail bin Iyad luar biasa namanya, solehnya luar biasa. Kemudian Salmah bin Dinar itu pernah diberi harta yang banyak secara cuma-cuma, Pak, oleh Harun ar-Rasyid. Pal awalu min huma atahu Harun ar-Rasyid mablaghun minal mal falam yakbalhu wa raddahu alaih. Maka yang pertama Fudail bin Iyad ditawari harta, ditolak. Yang kedua dikasih juga Sulaiman bin Abdul Malik, ditolak juga. Nah pertanyaannya, kalau yang tadi sudah benar, satu itu datangnya dari Allah, yang kedua secara ilmu fikih, ilmu syariat itu tidak ada yang haram, maka kan menolaknya seakan-akan menolak nikmat dari ini gimana kasusnya? Kok ada ulama di zaman tabi'in yang menolak yang diberikan oleh orang lain, padahal udah nyata-nyata terlihat secara kasat mata itu halal? Apa jawabannya? Kata Syekh Ramadan Al-Abuti, annal malal ladzi quddima ilaihim lam yuslam minal ihtimalat, bahwa itu menurut pandangan kacamata hukum yang dinilai oleh mereka sendiri, ada kemungkinan haram dan syubhatnya di dalam hartanya. Akhirnya mereka tolak. Nah artinya apa? Secara hukum kita yang mungkin itu mah halal dah di pribadinya, tapi ada kemungkinan ilmu yang lain seperti ilmu waroknya, ilmu ihtiyatnya, yang mereka nilai bahwa harta yang dikasih oleh Harun ar-Rasyid itu ada mengandung unsur haram di dalamnya, entah zatiahnya, entah cara mendapatkannya. Akhirnya mereka tolak. Nah inilah yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, menuntun kita bahwa interaksi bermasyarakat sosial kita jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena proses sebab dan akibat ini terkadang menjadi hijab besar yang melepaskan keterikatan hati seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi titik perhatian kita. Jadi sebab dan akibat yang terus berlangsung seakan-akan logika sudah mematen hal tersebut pasti, terkadang itu bahaya paling besar yang bisa melepaskan keterikatan seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebabnya dari Allah, akibatnya dari Allah, dan diatur sebab akibat itu ada di dunia, tidak lain tidak bukan adalah sebagai ujian bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dan insya Allah sebab akibat akan dihilangkan oleh Allah nanti ketika kita sudah sampai di akhirat. Ya, kalau di akhirat sudah tidak ada lagi sebab akibat, karena sudah tidak ada lagi pahala, karena sudah tidak ada lagi bentuk ujian dan cobaan. Sebab akibat dibutuhkan di dunia agar terjaring mana yang soleh, mana yang tidak, mana yang mendapatkan pahala, mana yang tidak mendapatkan pahala.
Nah gitu panginten Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan satu hadis sebagai penutup ya Bapak-bapak sekalian, menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Ada seorang ulama bernama Imam Ibnu Asakir, kata beliau, Imam Jabir bin Abdullah pernah meriwayatkan satu hadis yang berkaitan tentang tabsyir, kabar gembira bagi umat Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul pernah berkata, kalau malam pertama bulan Ramadan telah tiba, maka nadharallahu ilaihim, Allah akan menatap umat Rasulullah SAW. Ditatap oleh Allah dengan tatapan rahmat, tatapan penuh kasih, tatapan penuh cinta. Barang siapa yang sudah dilihat oleh Allah ditatap walaupun seumur hidup satu kali, maka lam yu'azibhu abadan, kata Rasul, Allah nggak akan pernah nyiksa dia selama-lamanya. Nah ini 5 perkara yang nggak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Salah satunya itu. Jadi kalau sudah masuk awal Ramadan, itu kok Allah ditetep, dipandang. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, para malaikat setiap hari, setiap malamnya selalu membacakan istighfar. Kalau malaikat sudah bacakan istighfar, maka yakin istighfar itu pasti diterima oleh Allah, seluruh dosa diampunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, Allah perintahkan surganya untuk dandan. Allah perintahkan surganya untuk senantiasa bersiap-siap diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, kalau malam terakhir bulan Ramadan telah tiba, maka seluruh dosa-dosa akan diampunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang disebutkan tadi tidak akan mungkin didapatkan kecuali oleh dua golongan. Yang pertama orang yang musyrik. Insyaallah mudah-mudahan kita sing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina kamusyrikan. Walaupun termasuk bagian yang pertama yang bagian musyrik, walaupun musyrik tersebut tidak disebut musyrik akbar karena masuk bagian musyrik khafi. Musyrik khafi itu musyrik yang samar, yang kecil. Tapi ingat Pak, sekecil-kecilnya musyrik diambil dari yang besar. Contoh gini Pak, anak ayam kecil, anak ayam itu kecil, ya kecil diambil dari ayam. Tapi anak gajah kecil tetap gede dan diambilnya dari gajah. Paham nggak maksudnya Pak? Musyrik itu kecil, ada musyrik kecil, ada musyrik besar. Tetap sekecil-kecilnya musyrik diambilnya dari yang besar. Dan itu perkara yang luar biasa besar. Nah, diambil dari gajah. Nah, akhirnya apa salah satu kemusyrikan yang tadi kita bahas? Ketika seseorang meyakinkan nikmat itu datangnya dari sebab yang dihindarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, makanya apa yang disebutkan tadi, padilah yang disebutkan Rasul tadi, nggak akan kebagian tuh orang yang musyrik. Mudah-mudahan baik musyrik yang besar ataupun yang kecil kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah musyahin. Nah ini berat juga. Musahin itu adalah seseorang yang di hatinya masih ada kedengkian, di hatinya masih ada dendam, di hatinya masih ada permusuhan, pertikaian dengan muslim yang lainnya. Itu mah ribuan kali masuk Ramadan pun dosa-dosa gak akan pernah Allah ampunkan. Ribuan kali masuk Ramadan pun itu tidak akan pernah ditatap dengan tatapan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian apabila ada salah kata, salah tingkah, salah akhlak yang mungkin itu menggoreskan luka di hati bapak, atau mungkin pernah terbesit rasa sakit hati karena sebab ucapan saya, perilaku saya nyuwunkeun ampunten anu sebesar-besarnya. Insyaallah hari bapak-bapak di hati saya mah tidak ada tidak ada zalim, tidak ada rasa sakit hati sedikit. Insyaallah saya lubarkan selubar-lubarnya. Tapi tentu ya saya meminta ke lapangan hati bapak-bapak sekalian apabila saya ada salah, ada kesilapan, nyuwunkeun diampunten yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita benar-benar diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini pun taat kita ditambah lagi kualitasnya oleh Allah, sehingga Ramadan ini Allah tetapkan, Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih memasuki kerinduan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu bapak-bapak sekalian, mangga apabila ada tambahan atau mungkin pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga bapak-bapak sekalian. Tanapi mangga Pak. Terkait syukur tadi Ustaz, contohnya ketika kita beras ya, nasi yang kita makan. Nah, kita tadi kan konteksnya mau berterima kasih kepada orang yang telah berjasa sehingga menjadi
Tapi sebenarnya kan kita kan sudah membayar ya, sudah membeli. Artinya segala yang dilakukan orang-orang semuanya itu sudah kita beli gitu loh. Mereka juga kan mendapat uang dari kita, kan mereka juga harus berterima kasih kepada saya yang sudah membeli. Ya. Masalahnya kan gini Pak, ketika Bapak punya uang kemudian beli beras, kan saya ngasih bati ke dia. Orang yang jual beras ngambil 13.000, ke saya kan jualnya 15.000. Artinya dari 2.000 itu kan dia harus berterima kasih kepada saya. Kemudian dia ngambil 13.000, kan ke pengepulnya kan nggak 13.000, ngambilnya 10.000. Artinya dia punya bati juga 3.000. Nanti dari yang 10.000 dia belinya dari petani kan nggak 10.000 juga, artinya 7.000. Artinya dia juga ngasih 3.000. Akhirnya ungkapan terima kasih saya sudah dibayar dengan beli uang tadi, karena saya sudah membeli. Betul Pak, secara logika bisa diterima. Cuma kan masalahnya gini Pak, ketika kita sudah membayar orang lain, kemudian dapatnya uang kita juga kan dari orang lain. Anggaplah gini, saya dagang, kemudian ketika dagang akhirnya saya dapat uang, kemudian saya bisa beli beras. Nah, bukan masalah kita sudah membayarnya, kemudian masalah kita sudah melunasinya dan lain-lainnya. Cuma kan masalahnya sebab ini, uang ini sebab, kemudian kita belikan beras. Jangan sampai Allahnya lepas dari hati kita. Jangan sampai Allahnya lepas dari kita. Artinya gini, saya kan bisa makan dari uang sendiri kan? Mohon, berarti uang sebab. Iya sebab. Berarti ini sebabnya dari Allah atau bukan? Ya sebabnya dari Allah. Yang kemudian saya belikan. Ya udah, anggap aja kayak gini Pak. Bapak punya uangnya, tapi yang jualnya nggak, di hatinya itu diilhami oleh Allah nggak mau jual. Pokoknya artinya gini, tetap kita harus mengakui bahwa yang jual itu pun datangnya dari Allah kan ya Pak. Kita punya uang, kemudian pergi ke toko beas. Mang, saya beli beas berapa kilo? 3 kilo, gak dijual. Nah itu dijual, pokoknya mah itu dijual. Kira-kira ini uang kita berharga atau tidak? Berarti lagi atau tidak? Enggak juga. Akhirnya walaupun 2.000-nya sudah saya bayar, sudah saya kasih ke orang yang menjualkan, tetapi tetap itu harus punya terima kasih dari kita, karena Allah membisikkan hatinya untuk jadi penjual. Laras Pak? Karena yang punya sawah itu ada 2. Satu ada yang mau ngejual, satu ada yang untuk pribadi. Nah pertanyaannya gini aja, kumaha nu lamun boga sawah semuanya ku Allah diilhaman hatinya, jangan dijual, konsumsi aja pribadi. Kira-kira pasti berharga kayak gini uang ya? Enggak juga kan. Nah akhirnya maksud saya bukan kita harus bersyukur ke tiap proses, ke tiap sebab. Cuma lebih kepada betapa kita mengakui kepada Allah, bersyukur ke setiap proses itu kita nggak mampu. Saya bersyukur kepada tukang dagangnya, nyebutkan terima kasih seminimal-minimal, terima kasih udah mau dagang. Bukan bisa aja kan Pak dia jadi pekerja dan lain-lain gitu Pak. Akhirnya terima kasih. Tapi saya nggak bisa berterima kasih ke tukang ngangkutan nana. Saya juga nggak bisa terima kasih ke tukang ke petaninya dan lain-lainnya. Nah disitulah Allah ingin kita menyadari bahwa nikmat yang datang ke kamu itu nggak bisa kamu syukuri. Ketitiknya di kesana. Sebagaimanapun kamu mengucapkan alhamdulillah nggak bisa. Nah kalau sudah sampai kesadaran kita di titik itu, akhirnya kita berkeyakinan, oh benar ya Allah, saya tuh tidak bisa bersyukur atas nikmatmu. Boro-boro nikmat hidup, nikmat sesuap nasi pun nggak bisa. Nah kalau sudah sampai pada titik itu, baru sudah disebut oleh Allah bersyukur. Sampai sini bisa Pak. Jadi bukan
setiap sebabnya kita berterima kasih, tapi lebih kepada titiknya bahwa kita tidak bisa bersyukur kepada setiap manusia yang menjadi sebab datangnya nikmat kepada kita, yang akhirnya kita punya keyakinan benar nikmat Allah itu sulit sekali untuk disyukuri. Nah itu poinnya, bisa dipahami. Cekap Pak aya deui anu sanesna cekapnya. Panginten sakitu mudah-mudahan sing ada manfaatna, wabil khusus untuk diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.